Momen narapidana nikmati hari pekan dengan menonton Upin dan Ipin di penjara. Lihat, ini penontonnya mayoritas umur berapa? Narapidana ini 30, 25, 40. Sebegitu populernya kartun Upin Ipin di Indonesia dan pantas saja jadi ladang duit ya. Lihat Upin Ipin yang ditonton. Kenapa Indonesia jadi mesin duit untuk Upin Ipin? Judul tersebut terkesan clickbait, tapi ada benernya juga guys. Seperti yang kita tahu, kartun Upin Ipin asal Malaysia ini begitu sangat populer di Indonesia. Penontonnya itu ada dari beberapa kalangan usia guys. Ada yang muda tentunya, karena memang itu sasarannya anak-anak. Dan bahkan remaja, dewasa juga masih suka menonton Upin Ipin. Itulah kenapa Bang Raj Daniel di sini memberikan judul pada sebuah videonya, kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin. Karena banyaknya orang yang menonton Upin Ipin dan begitu populernya kartun ini di Indonesia. So, kali ini gue bakal reaction alasan kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada film Upin Ipin. Tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya sekarang. Tapi make sure buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Bang Raj Daniel. Linknya di deskripsi video aku guys. So, tanpa berlama-lama langsung kita lihat. Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Apa khabar Indonesia? Sampai ada DJ-nya ya. Upin Ipin memang sudah jadi fenomena besar terkenal di Malaysia, tapi lagi menggila di Indonesia. Ramai orang Indonesia rasa yang Upin Ipin ni kepunyaan Indonesia, walaupun ia diproduksi oleh Le Kopak, studio animasi dari Malaysia yang bermula sejak tahun 2007. Pasaran kat Indonesia jauh lagi besar. Malaysia cuma ada 30 juta penduduk. Indonesia pula ada 300 juta penduduk. Kalau 10% budak kecil Malaysia tengok, sikit je. Kalau 10% budak Indonesia tengok, dah 8 kali ganda. Lihat, momen narapidana nikmati hari pekan dengan menonton Upin dan Ipin di penjara. Lihat, ini penontonnya mayoritas umur berapa? Narapidana ini 30, 25, 40. Sebegitu populernya kartun Upin Ipin di Indonesia dan pantas saja jadi ladang duit ya. Lihat Upin Ipin yang ditonton. Lagi ramai penonton, lagi besar potensi duit masuk rating TV, YouTube, jualan merchandise, view TikTok, licensing. Dari awal lagi, projek Upin dan Ipin memang dapat sokongan kerajaan Malaysia sebab kerajaan nak ada satu karya animasi yang boleh bawa budaya tempatan ke dunia ini luar. disupport penuh. Sebab tu, bila tengok Upin dan Ipin, memang penuh dengan elemen kehidupan Melayu. Dari cara bercakap, makanan kampung, permainan budak-budak, sampailah nilai agama. Di Indonesia pula, tak banyak animasi yang dapat sokongan sebesar ini. Jadi tak hairanlah kenapa Upin Ipin boleh jadi kartun kebangsaan di sana walaupun bukan produk sendiri. Kalau bab digital pula, Upin Ipin ni dah memang gah. Di YouTube je, diorang ada berjuta-juta subscriber. Dan satu episod 25 juta. Berjuta-juta tontonan. Di TikTok dan Instagram pun sama. Potongan video Upin dan Ipin selalu viral. Orang remix, parodi, lip sync, macam-macam. Berak kat mana mana-mana je lah. Sini pun jadi. Lihat parodi Upin Ipin memang selalu populer. Indonesia. Antara cabang buat duit Upin dan Ipin datang dari saluran YouTube. View dari Malaysia untuk satu video 1 ke 2 juta tontonan. Tapi view dari Indonesia 10 hingga 20 juta tontonan. Dekat Malaysia, Upin dan Ipin ditonton, tapi bukan semua rumah tengok setiap hari. Dekat Indonesia, ada kawasan yang anggap macam kartun nasional. Kadang-kadang sampai jadi bahan meme, remix TikTok dan budaya pop. Sana pergi main. Baik, Opa. Penggunaan bahasa Melayu dalam Upin Ipin tak jauh beza dengan bahasa yang orang Indo faham. Banyak perkataan senang tangkap walaupun ada yang tak sama tapi masih familiar. Bisa difahami. Jadi berkata, kita tengok 5 sebab kenapa Upin Ipin boleh terkenal dekat Indonesia. Yang pertama, Upin Ipin masuk Indonesia tahun 2008 melalui TPI, sekarang MNC TV.
Di Indonesia, Upin Ipin mula ditayangkan tahun 2008 di TPI yang kini berganti TPI nama dulu jadi namanya. MNCTV. Masa tu, MNCTV masih baru dan tak cukup bajet untuk bayar hak siar penuh seperti harga asal yang ditetapkan oleh Lekopak. Akhirnya mereka setuju untuk sistem profit sharing. Maknanya MNCTV boleh tayang tapi kena kongsi keuntungan dengan Lekopak. Disebabkan perjanjian tu, durasi Upin Ipin yang sepatutnya cuma setengah jam jadi panjang sampai Full, 1 guys. hingga 2 jam sebab MNCTV nak maksimalkan penayangan. Tak sangkalah penonton Indonesia sambut dengan gila-gila. Iya. Semua lapisan umur suka. Budak suka, mak bapak pun suka. Semua Aku suka. Pendapatan yang MNCTV dan Lekopak dapat dari tayangan tu pun jadi lebih tinggi daripada harga asal yang sepatutnya dibayar. Sejak tu, nama MNCTV memang sinonim dengan Upin dan Ipin. Dan pada tahun 2018, MNCTV akhirnya beli hak siar utama. Nombor 2, jalan cerita Upin Ipin ni Beragam, sangat dekat dengan seru kehidupan juga, orang Indonesia. Very Kekuatan relate. Upin dan Ipin sebenarnya pada simplicity dia. Cerita simple tentang kehidupan kampung di kampung durai runtuh. Tapi penuh dengan budaya, permainan tradisional, makanan kampung dan suasana gotong royong yang ramai orang Indonesia pun rasa dekat. Satu lagi, Upin dan Ipin memang syarat dengan nilai keagamaan, terutamanya episod Ramadan. Penonton Wah, nanti Indonesia pasti memang populer suka pas Ramadan. dengan tema macam ni. Jadi ia terasa natural, bukannya paksaan. Sebab tu, bila orang Indonesia tengok Upin Ipin, mereka rasa macam, ini seperti kampung gue dong. Nombor 3, kehadiran Susanti, karakter khusus untuk bener. Indonesia. Pada Ini September 2009, gimana ya? Lekopak memperkenalkan Susanti, watak khas dari Indonesia, Jakarta sebagai tanda penghargaan kepada peminat Indonesia yang sangat ramai. Susanti muncul pertama kali dalam episod Berpuasa bersama kawan baru di musim ketiga. Awalnya, Susanti cuma watak sampingan. Tapi bila tengok sambutan Indonesia sangat kuat, mulai musim ke-7, Susanti dijadikan ikon untuk peminat Indonesia. Macam representasi orang Indonesia dalam Upin dan Ipin. Nombor 4, lagu Sahabat Selamanya dari Padi, simbol persahabatan bener. dua negara. Kok aku baru ini lagu Upin Pada Ipin. tahun 2010, Lekopak Tuh, dari bersama Padi dengan gitu. band terkenal dari Indonesia, Padi, untuk buat lagu Sahabat Selamanya sebagai soundtrack baru Upin dan Ipin. Selain jadi lagu sangat emosional dan melekat, lagu ni juga dibuat untuk meredakan ketegangan diplomatik yang masa tu tengah panas antara Malaysia dan Indonesia. Selain tu, ada juga lagu-lagu yang sangat disukai penonton Indonesia. Contohnya, Boria Suka-Suka. Iya. Dendangkan. Dan Oi, gue pada tahu. 2020, lagu Ini. Goyang Upin Ipin yang ada vibe dandut khas Indonesia. Marilah semua goyang Upin. Gue tahu semua Lekopak lagi lagunya. memang selalu tunjuk penghargaan pada peminat Indonesia. Sebab peminat Indonesia antara yang paling besar. Nombor 5, watak yang pelbagai dan unik tak bosan langsung. Salah satu benda paling kuat dalam Upin dan Ipin ialah variasi karakter. Setiap watak ada identiti tersendiri. Dari Mimi, Jarjit, Fizi, Ehsan, Mail sampai Opah dan Tok Dalang. Semua watak ada personaliti kuat, kelakar dan mudah diingat. Dekat Indonesia, ni jadi penyelamat sebab ramai rasa banyak kartun luar negara terlalu generik. Tapi Upin Ipin beri rasa yang lain. Kampung, meriah, kelakar, ada pengajaran dan penuh dengan warna. Betul. So menurut aku guys, Leskopak ini sudah sangat pintar banget menyusun strategi untuk memasarkan filmnya gitu. Kita lihat perjalanannya udah sangat jauh banget dari 2008 yang awalnya tayang di TPI atau TPI yang sekarang berubah menjadi MNCTV. Mungkin pada saat itu Leskopak tidak menyangka sambutannya bakal bisa sebesar sekarang ya. Hingga pada akhirnya pada 2018 tadi semuanya tuh dibeli sama MNCTV. Jadi MNCTV udah bisa lebih leluasa untuk menayangkan film dari Upin Ipin ini
ini gitu. Aku memuji banget strategi Les Kopak dalam pendekatan kepada pasarnya. Dia begitu menghargai keberadaan Indonesia sebagai penonton terbanyak gitu. Menghadirkan karakter Susanti, lagu soundtracknya salah satunya itu dari band dari Indonesia, itu merasa kita dihargai dan dianggap keberadaan kita tuh berpengaruh gitu. Itu strategi yang bagus menurut aku. Dan kalian lihat sekarang Upin Ipin sudah sebesar apa di Indonesia. Kayaknya itu adalah salah satu kartun yang benar-benar tak lekang oleh waktu guys. Mau kalian umur berapapun, mau kapanpun kalian nonton, itu pasti bakal pengen nonton, apalagi pas mau makan gitu. Padahal kita semua tahu ya, episodenya tuh kadang diulang-ulang, bahkan kita udah hampir tahu jalan ceritanya tuh secara detail. Dan ya sekarang kita udah tahu bukan cuma Upin Ipin yang terkenal di Indonesia, ada Boboiboy Boy, ada Pada Zaman Dahulu. Itu tuh bener-bener sekarang deket banget dengan orang Indonesia. Bahkan orang Indonesia anggap kartun tersebut itu dari Indonesia karena saking kita udah menganggap bahwa kartun itu dari kita. Bukan kita mau niat klaim, tapi saking deketnya gitu kita sama kartun tersebut. Dan ya aku mau ngucapin congratulations buat Les Kopak karena sudah bisa menjalankan strategi dengan sangat baik, memberikan jalan cerita yang terus bervariatif gitu ya, sehingga yang nonton juga tidak bosan. Dan juga terima kasih karena sudah menghargai keberadaan penonton dari Indonesia dengan menghadirkan karakter dari Indonesia juga, bahkan beberapa soundtracknya juga mengacu pada lagu-lagu di Indonesia gitu. So itu saja video kali ini guys, dan mungkin kalian sudah tahu ya kenapa alasannya Upin Ipin tuh menjadi mesin duit dari Indonesia. Thank you so much for watching, hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload videoku itu. Oke, saya hampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.